Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang gelombang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gelombang berjalan ya, yang merupakan gambarnya ini merupakan gelombang transversal ya, ada bukit dan ada lembah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Nah, di sini ada gambar dari gelombang stasioner ujung terikat. Seperti ini gambarnya ya. Benduk-benduk ya. Seperti ini, ujung terikat. Ini ujungnya terikat seperti itu. Ujungnya terikat. Dan ada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, ini nggak diikat, jadi bebas bergerak naik turun ini ya, di ujungnya geraknya naik turun seperti ini jadinya, nunduk-nunduk juga. Nah, oke. Yang pertama kita bahas tentang gelombang stasioner atau gelombang berdiri ya. Nah, tadi kita sudah tahu gelombang stasioner itu ada dua, gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, gelombang stasioner itu terjadi karena adanya perpaduan atau penjumlahan dua gelombang, istilahnya itu superposisi dari dua gelombang, yaitu antara gelombang datang dan gelombang pantur. Nah, sekarang syaratnya apa? Amplitudonya harus sama, frekuensinya harus sama, panjang gelombangnya harus sama, dan arah rambatnya berlawanan. Nah, di sini dicontohkan ada Y1, ini gelombang datang, ada Y2 arahnya ke kiri ya. Ini namanya gelombang pantul. Ini ilustrasi saja. Ini ada Y1 dan Y2. Nah, yang namanya perpaduan itu penjumlahan dari dua gelombang itu antara gelombang datang dan gelombang pantul. Y1 plus Y2 sama dengan Y besar. Y besar itu merupakan simpangan dari gelombang stasioner. Ya, langsung saja kita bahas gelombang stasioner ujung terikat ya. Jadi dibayangkan, jadi kalian punya seutas tali, yang satu ujungnya dipegang, ujungnya satunya lagi itu diikatkan terhadap sesuatu. Nah, kalau ujung yang kita pegang kita getarkan, maka akan terjadi gelombang seperti ini gambarnya, benduk-benduk seperti ini. Nah, jadi ada tali, kita ikatkan, lalu kita getarkan, nanti jadinya seperti ini. Nah, yang sini itu namanya ujung asal getaran atau titik asal getaran. Ini yang kita pegang, yang tangan kita pegang, ini titik asal getar. Terus yang di sebelah sini itu namanya ujung pantulnya yang kita ikatkan. Kita ikat di sini itu namanya ujung pantul, ya. Nah, ujung pantul itu X-nya sama dengan 0 seperti ini, ya. Oke, selanjutnya kita bahas persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap. Y sama dengan 2A sin kx cos omega T, ya. Ini sin kx cos omega T, 2A sin kx cos omega T. Nah, 2A sin kx itu merupakan AS. AS itu apa? AS adalah amplitudo stasioner. Jadi kalau 2A sin kx itu kita ganti jadi AS, nanti persamaannya jadi Y sama dengan AS cos omega T. Seperti ini. AS itu amplitudo stasioner. Yang nilainya 2A sin kx. AS itu 2A sin kx ya. Nah, keterangannya Y sama dengan simpangan gelombang stasioner, satuannya meter, A itu amplitudo masing-masing gelombang berjalan, X adalah jarak titik dari ujung pantul, satuannya meter, AS adalah amplitudo stasioner, satuannya meter. Untuk K dan omega itu pengertiannya sama seperti gelombang berjalan. K itu 2pi per lambda, omega itu 2pi per F atau 2pi per T besar ya. Ingat-ingat lagi.
Nah, gelombang stasioner kita sudah bahas dulu, memiliki amplitudo tidak tetap pada setiap titik karena amplitudo stasioner pada gelombang stasioner bergantung pada nilai X. Jadi amplitudo stasioner di setiap titik itu berbeda. Jadi AS amplitudo stasioner itu tergantung dari nilai X. 2A sin KX, ini ada komponen X ya, tergantung nilai X. Nah, amplitudo stasioner maksimum itu terjadi namanya itu perut istilahnya ya. AS-nya sama dengan 2A. AS sama dengan 2A sin KX. Jadi penilaian maksimum itu ketika sin-nya bernilai 1. Ketika sin 90. Sin 90 itu nilainya 1. Jadi 2A dikali 1 sama dengan 2A. Nah, yang ini nih. Ini A, amplitudo ini 2A. Ya, jadi perut ini namanya nanti kita perut ya. Nah, pada ujung pantul ketika X-nya sama dengan 0, ini kan ujung pantul itu X-nya sama dengan 0. Jadi terjadi namanya amplitudo stasioner minimum ya, simpangan AS sama dengan 0. Nah, bernilai minimum itu ketika sin-nya itu bernilai 0, berarti sudutnya berapa? Sin 0 ya. 2A sin 0, 2 kali A kali 0, ini 0. Ketika 0 itu terjadi namanya simpul, ini nanti kita bahas simpul, simpul ini 0, simpul dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah ada istilah simpul, ada istilah perut. Simpul kita simpulkan S besar, perut kita simpulkan P besar. Yang mana simpul, yang mana perut. Nah, di sini ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan seterusnya. Di sini ada perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, perut 6 dan seterusnya ini ya. Simpul 1, simpul 2. Nah, sekarang yang namanya panjang gelombang atau satu lambda itu yang seperti apa? Kalau pada gelombang berjalan, satu lambda itu ya merupakan satu bukit satu lembah. Kalau di gelombang stasioner itu 3 simpul 2 perut 3S 2P atau 3 perut 2 simpul 3P 2S seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. 3 simpul 2 perut atau 3 perut 2 simpul, ini namanya satu lambda. Nih, satu lambda, ini satu lambda ya. Berarti kita lihat yang ini. Kalau dari 3S 2P ini, jadi kalau dari S ini ke P ini itu seperempat lambda. Dari P ini ke S ini seperempat lambda. Dari S ini ke P ini seperempat lambda. Dari P yang ini ke S yang ini seperempat lambda. Jadi ada 4 ya. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat, berarti 4 per 4 lambda itu sama dengan 1 lambda seperti ini. Yang ini juga sama. Seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda. Jadi 1 lambda seperti ini. Nah, tadi kita tahu 1 lambda itu 3 simpul 2 perut. Berarti simpul ketiga itu 1 lambda ya. Jadi kalau simpul pertama itu 0 lambda, 0 karena di sini menghasilkan simpul di ujung pantul ya. Simpul 1 itu 0 lambda. Kalau perut 1 seperempat lambda ya. Simpul 2 berarti seperempat tambah seperempat, berarti 2 per 4 atau setengah lambda, seperti ini ya. Nah, perut kedua berarti seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda, 3 per 4 lambda, ini. Nah, perut ketiga seperempat, 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 ada 5, berarti 5 per 4 lambda, seperti ini. Jangan dihafalkan ya, tapi dipahami saja seperti ini. Nah, ini hubungannya nanti kalian bisa pahami sendiri. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Diberikan sebuah persamaan gelombang stasioner Y sama dengan 0,02 sin 50 px cos 30 pt. Satunya meter. Tentukan amplitudo gelombang stasioner maksimum, amplitudo gelombang berjalan, bilangan gelombang, panjang gelombang, frekuensi gelombang, dan letak simpul kedua dan perut kedua dari ujung pantul. Oke, langsung saja. Kita sudah tahu persamaannya ini ya. Nah, 0,02 itu merupakan 2A. 50 pi itu K. Ya, ini pasalnya KX 50 px. Berarti ini K-nya itu 50 pi.
Ini omega T ya, 30 pi itu merupakan omeganya ya. Nah, yang pertama kita mencari amplitudo gelombang stasioner maksimum itu ketika terjadi yang namanya perut ya. Perut berarti sinnya itu bernilai maksimum, berarti nilainya 1 ya. Sin bernilai maksimum berarti sudutnya 90, sin 90 itu sama dengan 1. Berarti amplitudo stasioner 0,02 kali 1 sama dengan 0,02 meter seperti ini. Nah, amplitudo gelombang berjalan berarti yang ini ya, 2A sama dengan 0,2, 0,02 maaf. Berarti A-nya sama dengan 0,01 meter ya. Nah, pilihan gelombang K udah kelihatan ini, K-nya 50 pi. Panjang gelombangnya kita dapatkan dari K ya. Nah, seperti ini. Frekuensinya kita dapat dari omega. Ya, langsung saja ya. Letak simpul kedua dan perut kedua ya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya satu gelombang tadi 3 simpul 2 perut ini ya. Tadi lambdanya kita sudah tahu, sudah dihitung nih, lambdanya sudah ketemu 0,04 meter ya, ini lambdanya. Ditanyakan simpul kedua berarti seperempat lambda tambah seperempat lambda berarti setengah lambda. Simpul kedua itu setengah lambda, setengah kali 0,04 berarti 0,02 meter. Nah, yang kedua nanti perut kedua, lihat perut kedua ini di mana? Di sini kan, seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda. Berarti 3/4 lambda. Ini 3/4 lambda kali 0,04 sama dengan 0,03 meter. Oke. Semoga tidak ada yang bingung. Saya agak cepat karena materinya agak banyak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gelombang stasioner ujung bebas. Masih sama teorinya seperti yang tadi, cuma gambarnya berbeda. Kalau tadi di sini itu di-cut, yang ini itu bebas, jadi bebas bergerak, ini naik turun. Jadi di ujung pantulnya itu terjadi perut. Kalau tadi terjadi simpul, di ujung pantul terjadi perut ya. Bisa dilihat ini ya. Jadi nanti persamaannya Y sama dengan 2A cos KX sin omega T, di mana AS-nya itu 2A cos KX yang ini, 2A cos KX. AS-nya, amplitudo stasionernya. Di Y-nya sama dengan AS kali sin omega T. Seperti ini. Ini sama saja, bedanya di sini ketika di X sama dengan 0 itu terjadi yang namanya perut ya. Perut. Berarti cos-nya itu bernilai maksimum. Bernilai 1, cos-nya bernilai 1. 2A cos 0. Cos 0 itu kan 1. 2A kali 1 berarti 2A. Terjadi perut ya, ini perut. Oke. Ini teorinya sama saja. Untuk yang ini juga sama. Maaf, sama seperti yang tadi ini, sama. Jadi seperempat ya. Jadi nanti kita bisa tahu, maaf ya, saya ulangi lagi. Ya. Yang namanya 1 lambda itu 3 perut, 2 simpul ya, kalau yang ini. 3 perut, 2 simpul seperti ini. Jadi perut pertama itu 0 lambda, simpul pertama berarti seperempat lambda, simpul kedua berarti seperempat, 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 3/4 lambda ya, dan seterusnya. Ini sama, ini agak cepat saja. Nah, sekarang kita simpulkan. Nah, gelombang stasioner terikat gambarnya seperti ini. Di ujung pantul X sama dengan 0 itu terjadi persimpul ya. Jadi simpul. Kalau ujung bebas itu di ujung pantul ketika X sama dengan 0 itu terjadi yang namanya perut. Yang ini simpul, yang ini terjadi perut ya. Seperti ini perbandingannya, seperti ini. X sama dengan 0 itu terjadi simpul, X sama dengan 0 terjadi perut ya. Yang ini nanti 2A sin KX, yang ini 2A cos KX seperti ini ya. Oke, selanjutnya dan di sini ada tugas, silakan kalian kerjakan ya. Nah, tugasnya ya kalian kerjakan, nanti diupload di e-learning kita seperti biasa. Ada 2 nomor, sangat mudah sekali. Ini saya salah menomorinya ya, maaf ya. Nomornya 2-nya itu di sini, maaf. 2-nya di sini. Ini soal yang ini. Ini saya salah menomori. Nah,
Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.